Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Dinul Islam, agama Islam. Apa itu Dinul Islam? Jika dilihat secara etimologis, Dinul Islam itu terdiri dari dua kata, kata ad-din dan kata Islam. Nah, apa itu makna ad-din? Untuk melihat makna yang sebenarnya tentang ad-din, itu harus dilihat di dalam Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. Ya. Nah, arti yang pertama ad-din itu disebutkan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Artinya bahwa ad-din, makna pertama di dalam Al-Quran berarti agama Islam atau agama selain Islam. Kemudian di dalam Quran surat As-Saff ayat 9 disebutkan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Kata din pada ayat tersebut ya disebutkan dengan istilah dinul haq. Itu untuk agama Islam, sedangkan agama selain Islam disebutkan dengan kata dinu kullih. Ya. Karena pada saat itu banyak sistem-sistem kepercayaan yang di luar Islam. Kemudian makna yang kedua dari ad-din adalah pembalasan atau balas jasa. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ini menyangkut persoalan keyakinan bahwa setelah hidup ini ada hidup selanjutnya, yaitu hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kemudian makna yang ketiga dari ad-din di dalam Al-Quran berarti hukum atau undang-undang negara. Ini disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 76. Maka naliyahuda akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Tiadalah patut Yusuf, Nabi Yusuf penghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Nah, makna din di sini berarti adalah hukum atau undang-undang atau peraturan, di mana hukum, undang-undang, peraturan itu harus ditaati oleh umat manusia tentunya, oleh umat Islam pada khususnya yang menerima Islam sebagai agama. Dalam arti hukum undang-undang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya menjadi hukum positif ya dalam Quran surat Yusuf ayat 76 ini. Kemudian arti yang keempat dari kata ad-din adalah taat atau patuh. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 52, walahu ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasiban. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Jadi kata ad-din adalah menunjukkan ketaatan atau kepatuhan kepada Allah tentunya. Ya. Kemudian makna yang kelima yaitu penyembahan atau ibadah. Ini disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab yaitu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah atau penyembahan kepadanya. Nah, berarti kalau begitu ada 5 makna ad-din di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama bermakna penyembahan,
ya, artinya ada sistem ritual di dalam Islam itu yang tentunya harus menggunakan sistem Islam ritualnya. Kemudian yang kedua ada sistem keyakinan, ya, sistem keyakinan, sistem kepercayaan, menyangkut sistem keyakinan dan sistem kepercayaan. Kemudian yang ketiga itu bermakna bahwa din itu adalah peraturan, ya, peraturan hukum positif, artinya hukum yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Itu kata ad-din di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang yang kedua, ya, kata Islam. Islam, ya, berasal dari bahasa Arab, ya. Kalau kita lihat di dalam kamus itu bentukan dari kata salama atau salima yang artinya selamat, ya. Kemudian dalam kata salama ila artinya tunduk, menyerah, patuh. Kemudian kata aslama, tunduk, menyerah, patuh. Jadi kata Islam itu dibentuk dari kata aslama, yuslimu, islaman. Ya, jadi tunduk, menyerah, patuh. Kemudian dalam kamus juga disebutkan dari kata silmun, artinya kedamaian, ketentraman. Nah, jika melihat makna al-Islam ini dalam bahasa Arab, maka sebenarnya dinul Islam itu adalah agama baik dari sisi sistem kepercayaan, kemudian peraturan, keyakinan tentang hari akhir, ketaatan, itu ketaatan yang membawa keselamatan bagi pemeluknya di situ. Kemudian yang kedua dari kata salama atau aslama menunjukkan ketundukan, kepatuhan, ya. Berserah diri kepada siapa? Ya, kepada Allah, kepada yang menciptakan manusia, kepada yang menurunkan peraturan, kepada yang menurunkan hukum, undang-undang, yaitu melalui Al-Quran, ya, yang tentunya ketaatan kita kepada Al-Quran harus dibarengi ketaatan kepada As-Sunnah, karena Al-Quran dengan As-Sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya dari kata silmun, kedamaian, ketentraman, artinya ajaran Islam itu membawa kedamaian, ketentraman. Bagi siapa? Ya tentu bagi pemeluknya. Tetapi tidak hanya bagi pemeluknya, ya, tapi kedamaian, ketentraman juga bagi lingkungan. Nah, oleh karena itu, ya, orang Islam itu disebut dengan muslim, laki-laki. Kalau perempuan muslimah. Siapa mereka? Orang yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ruang lingkup hablum minallah. Ya, orang yang hidupnya damai, tentram, lahir dan batin, jadi orang yang selamat hidupnya lahir maupun batin. Itu dalam konteks hablum minannas. Jadi dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas, itu maka di situ akan bagi seorang muslim itu, ya, bagi dirinya ada kedamaian, ada ketentraman di situ, dan bagi lingkungan tentunya. Kemudian kata muslim, muslimah ini juga membawa implikasi sosial, ya, bahwa keselamatan, kedamaian, ketentraman itu bukan saja untuk dirinya saja, tapi memberikan keselamatan kepada lingkungannya. Nah, secara terminologi, apa itu dinul Islam? Ya, nah, Islam didefinisikan sebagai agama yang ajarannya diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya, sebagai utusan Allah. Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala maknanya bahwa kitab sucinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah sebagai agama samawi, agama langit, agama wahyu. Ya, jadi kitab sucinya adalah diwahyukan Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya, sebagai ajaran, sebagai pedoman hidup melalui rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian definisi yang kedua, suatu agama yang mengandung peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam lingkungannya, ya, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia. Itu menurut Muhammad Saltut, ya, mengenai definisi dinul Islam.
secara terminologi. Nah, selanjutnya penamaan Islam sebagai agama ya dengan nama Ad-Dinul Islam atau agama Islam. Itu. Jadi penamaan Islam itu kita harus melihat ya berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an. Ya, karena Rasulullah itu tidak menamai Islam sebagai dinul Islam, tetapi penamaan agama Islam, dinul Islam itu diambil dari wahyu Allah ya. Jadi diambil dari teks-teks Al-Qur'an. Nah, ini sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 disebutkan inna dina indallohil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 85 juga disebutkan wa may yabtagi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi istilah Islam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri yang kemudian memberikan nama Islam. Jadi penamaan Islam itu berdasarkan kepada wahyu Allah, ya Al-Quran. Nah, kemudian apakah sama antara agama Islam dengan Muhammadisme? Ya, Muhammadisme itu sering disebutkan oleh orang Orientalis untuk menyebut agama Islam. Di satu sisi orang Orientalis menyebutnya Muhammadisme, di sisi lain agama Islam, dinul Islam itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang memberikan nama. Apakah sama? Tidak sama. Ya, jadi antara dinul Islam dengan Muhammadisme itu tidak sama. Kenapa? Karena dinul Islam itu aturannya ya totalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian aturan yang kedua itu dari As-Sunnah. Sebagai apa? Sebagai penjelasan dari Al-Qur'an. Ada hal-hal yang kurang jelas, tidak jelas, yang bersifat umum di dalam Al-Quran, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi penjelasan Rasulullah itu tetap ya dalam bimbingan wahyu, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Muhammadisme, Muhammad dan isme artinya paham Muhammad. Kalau Muhammadisme itu semata-mata 100% hasil pemikiran Muhammad. Oleh karena itu, ya istilah dinul Islam, istilah agama Islam sangat berbeda sekali dengan istilah Muhammadisme yang dikemukakan oleh orang Orientalis. Nah, ada nama-nama lain selain dinul Islam, ya. Misalnya yang pertama dinullah. Apa itu dinullah? Itu agama Allah, yaitu agama yang datang dari Allah dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nasr ayat 2. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi ketika disebutkan agama Allah itu adalah dinul Islam, ya sama. Agama Allah itu dinul Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dinul haq. Nama lain dari dinul Islam adalah dinul haq. Apa dinul haq? Agama yang benar serta dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi dinul haq itu agama yang benar dan agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dinul Islam itu namanya juga nama lainnya adalah dinul haq. Kemudian nama dinul Islam itu juga disebut dengan dinul hunafa dan dinul qayyim. Yaitu artinya agama yang lurus. Ya, agama yang lurus.
Itu disebutkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi nama lain dinul Islam adalah dinul hunafa, agama yang lurus, dinul qayyim, agama yang lurus juga. Itu dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian nama lain dinul Islam juga disebut dengan dinul khalis. Apa dinul khalis? Agama yang bersih, agama yang murni suci, bebas dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ini disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahilladzi ala lillahiddi dinul khalis, ya. Ala lillahiddinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Ya, jadi dinul khalis itu agama yang bersih, bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Itu Az-Zumar ayat 3. Nah, kemudian yang kedua, misi yang dibawa oleh Islam. Ya. Yang pertama misi yang dibawa oleh Islam sesuai dengan namanya, yaitu kedamaian, keselamatan. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di situ disebutkan dengan kalimat atau kata rahmah. Rahmah itu keselamatan, kedamaian. Itu yang pertama. Jadi dimanapun ajaran Islam ya itu hanya satu, dan penganutnya sebagai muslim muslimah itu harus senantiasa membawa kedamaian, ya, keselamatan. Nah, kemudian yang kedua, misi yang dibawanya adalah ajaran tauhid. Nah, ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini ajaran tauhid. Jadi Islam itu membawa misi keselamatan, yang kedua membawa misi ajaran tauhid. Nah, ajaran tauhid juga disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 64. Ya, ayat 64 disebutkan, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. Katakanlah, wahai ahli kitab. Ini yang dimaksud ahli kitab itu adalah ahli Taurat dan Injil. Jadi pengikut Taurat dan Injil. Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat, ya, ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Jadi sebenarnya, ya, itu ahli kitab juga dari konsep ketuhanannya sama dengan kita, yaitu tauhid. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Situ. Nah, ciri ajaran Islam. Ya, ada beberapa ciri ajaran Islam. Yang pertama itu Rabbaniyah. Rabbaniyah itu ajaran tauhid. Ya, jadi tujuan kita
sebagai umat Islam itu adalah semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbaniyah. Ya, penyembahannya kepada hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, cirinya bersifat universal, ya. Bersifat universal itu ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di situ ada kata lil alamin, bersifat universal. Ya, jadi di mana saja itu bersifat universal itu, ya. Kemudian untuk siapa saja, ini ajaran Islam. Makanya kemudian nilai-nilai Islam itu bersifat universal, ya. Kemudian yang ketiga, ciri ajaran Islam itu menghapuskan sistem perbudakan. Jadi Islam tidak mengakui sistem perbudakan. Adapun dalam sejarahnya, ya, ketika sebelum Islam terjadi begitu masih perbudakan, maka Islam menghapuskan perbudakan, ya, melalui jalan persuasif. Kenapa? Karena perbudakan pada masa itu begitu sangat luar biasa, ya, tidak mungkin kemudian ketika Islam masih belum kuat, ya, penghapusannya melalui jalan persuasif. Misalnya dengan membeli budak belian, ya, kemudian dimerdekakan. Kemudian atau dengan menikahinya, kemudian dimerdekakan. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi melalui cara persuasif untuk menghapuskan sistem perbudakan. Tetapi ketika Islam sudah kuat, maka sistem perbudakan itu sama sekali itu dilarang, ya, dilarang. Karena perbudakan itu menimbulkan pihak yang tidak merdeka. Sementara akidah tauhid itu ketika kita hanya menjadi hamba Allah, maka kita menjadi sosok manusia, sosok orang yang merdeka. Jadi harus hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat yaitu tawazun, persamaan hak. Ya. Persamaan hak antara sesama manusia itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat ini menunjukkan persamaan hak di situ, ya. Yang membedakan itu di hadapan Allah adalah ketakwaan. Jadi antara si A dengan si B, ya, antara antara misalnya pedagang kecil, ya, dengan pengusaha itu haknya sama, ya. Itu Islam mengakui persamaan hak, tawajun. Ya, kalau dalam persoalan hak kepemilikan, Islam mengakui hak pribadi, ya. Islam mengakui hak umum di situ. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan di dalam ajaran Islam, karena menjadi salah satu ciri dari ajaran Islam adalah tawazun, persamaan hak. Kemudian yang kelima, ya, ciri ajaran Islam itu adalah ajaran moral. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi Islam itu, ya, dari ajaran Islam tentang akidah, kemudian syariah. Untuk apa akidah syariah?
adalah untuk membentuk akhlak yang mulia di situ. Ya, jadi ajaran moral sebenarnya ajaran Islam itu. Kemudian yang terakhir itu insaniyah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena ini yang kemudian ciri ajaran Islam itu adalah memuliakan manusia, ya, memuliakan manusia. Makanya tadi tidak ada perbudakan dalam Islam, ya, ajarannya tauhid, persamaan hak, ajaran moral. Itu ujung-ujungnya untuk apa? Untuk kepentingan manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, contoh paling sederhananya di situ ada konsep zakat. Kenapa ada konsep zakat di dalam Islam? Ya untuk menolong orang yang kekurangan secara ekonomi, membantu supaya mereka bisa berdaya. Kemudian konsep tolong menolong di dalam Islam, ya, dalam rangka memuliakan manusia. Oleh karena itu, ciri ajaran Islam salah satunya adalah insaniyah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, Islam sebagai agama wahyu, ya, tentunya memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan ajaran Islam? Yang pertama, mengandung kemudahan. Jadi ajaran Islam itu mudah. Contohnya, ya, contohnya ketika bepergian, ya, Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Ya, boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat. Situ. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, kemudian dikosor, diringkas, itu bisa menjadi 2. Ya, itu. Kemudian menjamak, menggabungkan. Misalnya menggabungkan sholat duhur dengan asar. Ya, jadi ini ada kemudahan. Ya. Kemudian contoh yang lain, tidak dalam sholat, tidak mampu sholat berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Ya, tidak bisa dengan berbaring, dengan isyarat. Itu begitu mudah, ya, ajaran Islam itu. Kemudian yang kedua, keistimewaannya lebih sempurna. Ya, kenapa? Karena Islam itu ajarannya mencakup segala aspek kehidupan, dari hal yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Ya, dari hal yang paling sederhana sampai yang paling ruwet itu ada di Islam, di ajaran Islam, ajarannya, ya, pedomannya. Itu jadi lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, keistimewaan ajaran Islam itu bersifat universal tadi. Jadi untuk seluruh alam, untuk semua kalangan, untuk semua golongan. Ya, dalam Islam tidak ada kasta dalam Islam. Jadi bersifat universal. Jadi ajaran Islam itu siapa saja diperbolehkan, ya, untuk menganut Islam. Karena ajaran Islam bersifat universal. Kemudian yang terakhir, keistimewaan ajaran Islam itu bersifat elastis. Nah, elastisitas ajaran Islam itu ada dalam ruang ijtihad. Karena di dalam ajaran Islam ada hal-hal, ya, yang bersifat ta'abudi dan ada hal-hal yang bersifat ta'akuli. Kalau yang bersifat ta'abudi itu dogmatis sifatnya, artinya harus diikuti apa adanya sami'na wa ata'na. Contohnya, kalau sholat subuh 2 rakaat ya harus 2 rakaat. Kalau sholat duhur 4 rakaat harus 4 rakaat. Ya, kalau sholat maghrib 3 ya harus 3, tidak boleh ditambah, dikurang atau direkayasa, ya, dalam sholat. Kemudian dalam sholat harus pakai bahasa Arab, itu bersifat dogmatis, wajib bahasa Arab. Tidak boleh kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing, ya, itu harus dengan bahasa Arab. Contoh yang lain dalam khutbah, dalam Jumat, sholat Jumat ya harus 2 rakaat. Ya, sebelumnya ada khutbah Jumat. Tidak boleh kemudian sholat Jumat menjadi 4 rakaat. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi bersifat dogmatis, ta'abudi. Ya, bersifat ta'abudi. Yang kedua, ajaran Islam bersifat ta'akuli. Nah, ini yang elastis, ya. Maka dalam ajaran Islam yang bersifat ta'akuli itu terbuka untuk ruang ijtihad. Nah, jadi elastisitas ajaran Islam ada di dalam
persoalan ijtihad. Artinya ada ruang-ruang ya yang diperbolehkan untuk ijtihad. Dan ijtihad itu para ulama menggunakan metode yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Oleh karena itu, dalam persoalan ijtihad itu sering terjadi perbedaan pendapat. Itu adalah hal yang wajar dan bukan merupakan hal yang prinsip di dalam persoalan ijtihad atau dalam persoalan fikih. Itu merupakan elastisitas ajaran Islam. Ya, tadi itu ya tidak bisa melakukan A dengan B. Ya, tapi tentunya harus dengan contoh ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan dengan ijtihad yang mengeluarkan kemampuan ya seoptimal mungkin dari ulama yang memiliki syarat-syarat untuk melakukan ijtihad. Kemudian Islam adalah agama semua zaman ya. Ini dari mulai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Kata Nabi, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Jadi Rasulullah itu adalah salah satu dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Jadi sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, ada rasul-rasul yang sebelumnya. Ya, termasuk yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Di situ. Nah, jadi pesan inti dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 9 ini bahwa semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Ahqaf ayat 9 itu ya. Redaksi seterusnya in attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Di situ. Jadi pesannya sepenuhnya penyerahan diri ya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi misi ya salah satu misinya adalah tauhid. Itu keyakinan kepada tauhid. Kemudian dalam Quran surat Yunus ayat 72 di situ disebutkan ya wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini. Aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ini berbicara tentang Nabi Nuh ya, yang berdakwah kepada umatnya di situ ya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku disuruh diutus oleh Allah supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Artinya apa? Bahwa Nabi Nuh adalah seorang muslim. Kalau seorang muslim berarti agamanya Islam. Tuh. Kemudian dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 ya. Ini tentang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jadi kalau dari dulu ya, dari sebelum Nabi Ibrahim namanya dipanggil sebagai orang muslim berarti agamanya Islam. Jadi agama Islam itu ya bukan hanya yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi agama-agama sebelum pun ya nabi-nabi rasul-rasul utusan Allah membawa Islam di situ. Ini berdasarkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 78.
Nah, kemudian lebih jelas di dalam Quran surat Ali Imran ayat 67 ya, disebutkan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifa muslimah. Akan tetapi dia Ibrahim itu adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Ya, yaitu siapa? Muslim, seorang Muslim di situ. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang Nabi Sulaiman. Ya, jadi kalau Nabi Sulaiman agamanya apa, gitu kan? Ini disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 44. Itu ketika Ratu Bilqis, ya, setelah melihat singgasana Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, ya, kemudian tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Berkatalah Bilqis, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi berserah diri menjadi Islam. Jadi Nabi Sulaiman itu juga ya agamanya Islam di situ. Ini digambarkan dalam Quran surat An-Naml ayat 44. Ya. Itu dalam perkataan Ratu Bilqis. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri. Wa aslamtu. Di situ. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, jadi kalau begitu Nabi Sulaiman pun agamanya adalah Islam dan seorang muslim. Nah, kemudian dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 35 sampai 36 ini menjelaskan tentang Nabi Lut, ya. Nabi Lut. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut, karena kaum Lut itu akan diazab, ya. Kemudian ayat 36-nya fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri. Nah, jadi muslim. Jadi Nabi Lut itu rumah Nabi Lut, ya. Jadi sebuah rumah dari orang yang berserah diri, yaitu muslim. Jadi Nabi Lut itu adalah seorang muslim, ya, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 35 sampai 36. Nah, kemudian tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Itu disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 121 sampai 122. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ini ketika tukang-tukang sihir, ya, itu beradu kemampuan dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, tukang-tukang sihir itu mengeluarkan ular gitu. Kemudian dengan izin Allah, ya, mukjizat Nabi Musa Allah menjadikan tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular dari para ahli sihir di situ, ya. Kemudian ahli sihir itu menyadari kesalahannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Itu dalam Al-A'raf ayat 121 122. Ya, qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, tukang-tukang sihir itu, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Di situ.
Kemudian dalam Al-A'raf ayat 126-nya ketika diancam oleh Firaun, ya, tukang-tukang sihir itu mengatakan berdoa, Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Di situ, ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Artinya dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan muslim. Jadi kalau begitu, ya, Nabi Musa, Nabi Harun itu adalah seorang muslim. Dan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun itu juga muslim. Berarti beragamanya Islam. Nah, kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 52, ya, menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Maka tatkala Nabi Isa alaihissalam mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, ya, berkatalah dia, Nabi Isa, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Itu. Man ansori ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut Nabi Isa kemudian mengatakan, ya, ini yang disebut dengan kaum Hawariyin, para Hawariyin, sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Qolal Hawariyuna nahnu angsurullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Itu. Jadi para Hawariyin, sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Jadi kalau muslim ya tadi berarti agamanya Islam. Di situ. Ya, ini berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 52. Nah, itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita materi tentang dinul Islam, agama Islam, ya. Jadi agama Islam itu, ya, agama yang diturunkan oleh Allah ajarannya kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata agama wahyu Islam pun diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya, ya. Karena berdasarkan pada tadi beberapa ayat Al-Qur'an, ya, pengakuan mereka, ya, para nabi dan rasul itu menunjukkan bahwa mereka adalah seorang muslim. Termasuk mereka yang mengikuti ajaran para nabi-nabi terdahulu adalah seorang muslim. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, materi ini. Silahkan materi ini untuk direview. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.